Oke, baiklah kita lanjut pada tahapan yang kedua, di mana pada tahapan sebelumnya kita sudah selesai menginput data akun. Ya, kemudian setelah data akun kita input, kita juga sudah input daftar saldo awal ya, di mana untuk saldo awal kita kemarin sudah masuk ke menu setup, kemudian masuk ke balance dan account opening balance. Ini sudah kita input semua. Oke, baiklah untuk tahapan selanjutnya adalah kita akan coba untuk link akun ya. Jadi link akun itu fungsinya untuk menghubungkan akun-akun tertentu, di mana akun-akun tersebut akan berhubungan dengan akun-akun yang terkait seperti itu. Nah, cara untuk link akun sendiri yang pertama adalah kita masuk ke menu setup, kemudian kita masuk ke menu link akun. Yang pertama kita akan coba link untuk yang akun and banking akun. Oke, kita klik di sini. Oke, untuk akun and banking akun ini pastikan untuk bank akun for electronic payment ini ya. Ini adalah akun netral yang kita buat kemarin. Ini akan terhubung ke electronic clearing akun. Kemudian untuk bank akun for undeposit fund ini pastikan adalah kas di tangan. Oke, kalau sudah seperti ini kita oke. Untuk selanjutnya kita masuk ke link akun yang sales akun. Nah, untuk sales akun perhatikan di sini untuk yang aset akun for tracking receivable ini pastikan yang aktif ini adalah piutang usaha. Kemudian untuk bank akun for customer receipt ini pastikan adalah kas bank seperti itu. Nah, untuk ke bawah sini perhatikan untuk iChart break on sales ini jika ada beban angkut ya. Jika ada beban angkut penjualan. Perhatikan di sini. Untuk di CV Roti Jaya ini tidak ada akun untuk beban angkut penjualan di sini. Kita lihat di sini. Nah, artinya jika di sini tidak ada beban angkut, otomatis kemungkinan tidak setiap transaksi tidak dikenakan beban angkut, maka di sini tidak ada nama akun untuk mencatat atau menginput untuk adanya beban angkut. Oke, seperti itu. Oke, kita hiraukan berarti yang pertama, kemudian yang kedua juga kita hiraukan. Kemudian yang ketiga ini jika ada diskon atau potongan penjualan. Nah, untuk mengecek apakah adanya potongan penjualan kita lihat terminnya di sini. Nah, untuk termin penjualan di sini tidak ada diskon. Ya, tidak ada diskon, tetapi di sini hanya terminnya adalah N net per 30 atau N per 30, kemudian ada denda 1%, seperti itu. Nah, karena tidak ada diskon, otomatis di sini kita lihat juga di nama atau di daftar akunnya, otomatis pasti tidak akan ada diskon di sini. Oke, di sini biasanya untuk diskon potongan penjualan ini biasanya masuk di kode 4 biasanya, seperti itu ya. Jadi di sini tidak ada. Kemudian yang selanjutnya adalah I assist charge for late payment ini jika ada denda. Oke, ditentukan di kebijakan akuntansi ada denda keterlambatan membayar piutang di sini sebesar 1%. Akan tetapi, ini lihat di penjualan ya, di sini ada denda 1% jika terlambat membayar piutangnya. Akan tetapi di sini untuk akun dendanya sendiri di daftar akun tidak muncul di sini. Nah, jika di sini tidak ada nama akun denda, berarti ada kemungkinan di transaksi atau dalam satu periode ini tidak ada transaksi denda seperti itu. Jikalaupun nanti ada, ya nanti kita akan buatkan seperti itu ya nama akunnya. Nah, karena tidak ada, otomatis kita checklistnya kita buatkan. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah kita langsung atur saja untuk termin penjualannya di sini. Ya, untuk terminnya payment is due-nya ini kita ganti dengan in a given of day. Diskon D-nya kosong, balance due day-nya ini 30 ya, jangka waktunya. Kemudian diskon for early payment kosong, ada monthly charge for late payment, ada denda di sini 1%. Kemudian tax kode yang di bawah ini link ke PPN outcome. Oke. Link ke di sini kita belum buat daftar ini ya, PPN ya. Oke, berarti kita nanti saja, kita linknya nanti. Oke, kalau sudah seperti ini kita oke. Oke, selesai untuk link akun salesnya. Oke, sekarang link akun untuk purchase akunnya. Oke, untuk purchase akun, liability akun for tracking payable ini pastikan utang usaha, kemudian bank akun for paying bill-nya ini pastikan kasih di bank. Nah, sama aja dengan penjualan di sini tidak ada beban angkut ya untuk pembelian di sini. Ya, di sini tidak ada beban angkut pembelian. Ini juga tidak ada, untuk diskon pembelian pun tidak ada. Denda keterlambatan membayar hutang, apakah ada di sini kita lihat. Untuk denda keterlambatan membayar hutang di sini ternyata ada 1%, tetapi untuk memastikan apakah ada transaksinya atau tidak, kita lihat di daftar akunnya. Apakah ada denda di sini? Nah, di daftar akun di sini pun ternyata tidak ada denda
keterlambatan membayar utang. Jika tidak ada, kemungkinan itu pun tidak ada transaksi untuk mencatat adanya denda. Artinya kalau jika tidak ada, ini kita hiraukan. Jikalaupun ada, nanti kita buatkan juga tidak masalah. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita oke. Oke, langkah selanjutnya adalah untuk link akun selesai. Setelah kita link akun selesai, kita akan coba untuk membuat daftar pajak ya. Nah, untuk membuat daftar pajak kita masuk ke menu list ya, lalu kita masuk ke tax code ya, tax code, klik. Nah, perhatikan di sini setelah kita masuk ke tax code-nya, ini di sini banyak sekali daftar pajak. Nah, supaya kita tidak terganggu dengan banyaknya daftar pajak ini alangkah baiknya kita hapus saja. Cara menghapusnya adalah bisa klik 2 kali di sini. Kemudian klik kanan, delete. Oke. Lalu klik 2 kali, klik kanan, delete. Nah, kita sisakan 2 saja untuk NT dan GST ini. Yang lainnya bisa kita hapus. Kita klik 2 kali, delete. Oke, lakukan seperti itu sampai kita sisakan 2 tersisa untuk GST dan NT-nya. Oke, NT itu untuk mencatat atau untuk memberikan status tidak ada atau tidak dikenakan pajak, sedangkan untuk GST ini kita ganti atau kita edit menjadi PPN. Kita klik panahnya, kemudian text code-nya ini kita ganti PPN, kemudian deskripsinya ini kita ganti dengan pajak pertambahan nilai. Oke, rate-nya 10%. Untuk link akun Vortex Collected ini kita link ke PPN outcome ya, PPN keluaran, sorry ya, PPN keluaran. Kemudian untuk yang link akun Vortex Paid ini ada pajak yang dikenakan atas adanya pembelian barang, berarti kita masuk ke PPN masukan. Oke ya, PPN masukan berarti masuk kode 1 ya. Ya ini use. Oke, kalau sudah seperti ini oke. Nah, oke, close. Oke, selanjutnya adalah kita masuk kembali ke tadi untuk setup link akunnya ya, untuk yang sales dan purchase-nya. Terminnya kita atur sekalian di sini. Ini given sudah, ini linknya. Untuk yang take code yang atas ini kita kenakan PPN, yang frag take code ini kita aktifkan yang NT. Use. Oke. Oke, lakukan sama halnya dengan untuk yang link akun yang purchase-nya ini. Ya, terminnya kita ganti dengan in a given of day, diskon day-nya kosong, balance due day-nya adalah 30 hari. Diskon forward tidak ada. Yang ini frag take code-nya ini kita ganti dengan NT. Oke. Nah, untuk link akun dan mengatur pajak selesai. Langkah selanjutnya adalah kita akan coba menginput daftar customer ya, beserta saldonya, dan daftar supplier beserta saldonya. Nah, yang pertama untuk menginput daftar customer, kita masuk ke menu card file ini ya, lalu masuk ke card list. Oke, kita masukkan satu-satu karena ini daftar customer, maka kita masuk ke menu customer. Kemudian kita pilih new. Oke, sekarang kita masukkan untuk nama customer yang pertama adalah Toko Harum di sini. Oke, Toko Harum, kemudian card ID-nya adalah C01. Lalu alamatnya kita ambilkan saja, kita copy ya. Kalian bisa tulis manual atau bisa copy seperti ini untuk mempercepat. Ya, seperti ini. Lalu city-nya adalah Jakarta Utara. Ya. Kita copy ke sini. Oke. Kemudian state-nya ini di Jakarta ya, berarti ya. Jakarta, country-nya adalah Indonesia. Oke, kontaknya ini kita masukkan untuk kita nomor teleponnya dulu kita masukkan sini. Oke. Untuk kontaknya ini, phone-nya kita masukkan ke sini. Lalu untuk kontak ini Ida, ya, kita masukkan di sini Ida. Ya, kita masukkan ke kolom kontak. Oke. Untuk selling detailnya, ya, ini sudah otomatis tadi sudah diatur ya. Oke. Lalu yang kedua, kita masuk new lagi. Kita masukkan untuk yang toko sebelah. Oke, toko sebelah. Card ID-nya di sini adalah C02. Alamatnya adalah Jalan Bayangkara ya. Kita masukkan ke sini. City-nya adalah Jakarta Utara, masih
kemudian Indonesia. Ya, nomor teleponnya ini kita masukkan juga. Kemudian yang terakhir kontaknya adalah Hani. Ini masukkan ke kolom kontak di sini. Oke. Lalu yang ketiga adalah untuk mencatat konsumen tunai. Kita buatkan juga new konsumen tunai. Ini C03. Oke, untuk konsumen tunai cukup seperti ini saja. Kalau sudah, oke. Ya, close. Langkah selanjutnya setelah kartu pelanggan atau daftar customer kita buat, kita akan coba input untuk saldo piutang dari masing-masing customer ini. Caranya adalah menu setup, lalu balance, customer balance. Oke, yang pertama kita akan input untuk daftar saldonya Toko Harum di sini. Oke, berarti yang ini kita klik panahnya, kita masuk add cell. Ya, terminnya di sini adalah net per 30, invoice-nya di sini kosongin saja, date-nya untuk tanggalnya kita buat 1 Desember 2018 ya. Lalu kemudian total including-nya kita buat 700. Ya. Untuk take code-nya ini karena di sini tidak ada tidak termasuk pajak, maka di sini kasih NT seperti ini. Oke, kalau sudah record. Ya, oke. Lalu yang kedua, kita akan coba input toko sebelah atau saldo piutangnya toko sebelah. Oke, use, add, ya enter, sorry, toko sebelah ya. Kita klik di sini aja. Ya, yang ini, use. Kemudian tanggalnya 1 Desember. Memonya bisa kita isikan saldo piutang ya. Ya, seperti ini. Saldo awal piutang. Ya, boleh seperti ini. Oke, jumlahnya yang kedua untuk toko sebelah adalah 1.100.000. Ya, ini pun sama, take code-nya kita aktifkan untuk yang NT karena tidak termasuk pajak ini. Ya, seperti itu. Kalau sudah kita record. Oke, congratulations, kalau sudah seperti ini berarti sudah benar. Oke. Oke. Ya, untuk daftar customer dan saldonya selesai. Untuk langkah selanjutnya adalah kita akan coba menginput daftar suppliernya. Oke, beserta saldo utangnya gitu, seperti itu. Oke, masih ke card file, langsung masuk card list. Oke, karena kita mau memasukkan daftar supplier atau mau membuat daftar supplier, kita masuk ke supplier ini. Oke, untuk membuat daftar supplier baru atau kartu supplier baru kita pilih new. Ya, masih mirip-mirip sama dengan customer caranya ya. Kita masukkan untuk yang pertama adalah toko berkah. Oke, lalu ID-nya di sini kita masukkan S01. Ya, alamatnya kita ambilkan dari sini ya, Jalan Cendrawasih nomor 3 ini. Kita masukkan ke alamat sini. Lalu city-nya masukkan Jakarta Utara. Ya. Oke, untuk country-nya Indonesia. Nomor teleponnya kita masukkan ini. Ya, phone 1. Kemudian kontaknya, ya, kontaknya kita masukkan untuk yang Wawan ini. Kita masukkan kontaknya di sini, Wawan. Oke, lanjut. Kalau sudah, oke, bisa langsung new juga bisa sepertinya. Kita langsung saja new di sini. Oke, yang kedua adalah untuk toko sandang. Oke, S02 card ID-nya, alamatnya adalah Jalan Keramat nomor 56 ini. Kita kopikan ke sini. City-nya adalah Jakarta ya. Untuk country-nya Indonesia pastinya. Nama teleponnya adalah 021 ini. Kita masukkan sini. Untuk kontaknya adalah Ratu. Ya, kita masukkan ke sini. Oke, kalau sudah membuat daftar supplier atau kartu pelanggan, maka langkah selanjutnya adalah kita akan coba menginput daftar saldonya ini ya, daftar saldo utang kita kepada pelanggan ini, kepada pemasok ini, sorry. Oke, caranya adalah jika tadi untuk menginput daftar piutang kita masuk ke setup, balance, kemudian customer balance, karena kita mau masukkan atau menginput daftar utang, ya kita berarti masuk ke supplier balance. Oke,
Oke. Yang pertama kita akan coba input untuk daftar saldo utangnya Toko Berkah atau saldo utang kita kepada Toko Berkah. Ya, kita masuk ke Toko Berkah, klik panahnya, kemudian it purchase. Oke, Toko Berkah, enter, terminnya masih seperti itu. Oke, date-nya jangan lupa nih kita saldo awal dari tanggal 1 Desember 2018. Memonya kita bisa isi sebagai saldo awal utang. Seperti itu ya. Oke, total utang kita kepada Toko Berkah adalah 1.200.000. Ini pun tidak termasuk pajak, berarti ini kita klik ya untuk yang NT seperti ini. Oke, kalau sudah kita record. Oke, lalu yang kedua adalah kita untuk masukkan daftar utang kita kepada toko sandang di sini. Oke, sandang ya, berarti yang ini use. Oke, it purchase, enter. Oke, tanggalnya 1, betul, ini kita buat saldo utang dagang, saldo utang usaha gitu ya, saldo utang gitu, saldo awal utang, sorry ya, seperti ini. Jumlahnya adalah 10 juta ya, ini pun tidak termasuk pajak. Oke, berarti non tag. Oke, kalau sudah seperti ini record, congratulations, selesai, berarti sudah benar. Oke, ya close. Nah, untuk input daftar kartu pelanggan masuk beserta saldonya selesai, dan tadi di awal sudah kita coba atur untuk link akunnya dan mengatur pajaknya. Oke, saya rasa kita akan lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya.